Pada hari ini kita akan membahas tentang angka indeks. Basic perhitungan angka indeks berawal dari proporsi dan persentase. Apa disebut dengan proporsi? Proporsi adalah perbandingan antara dua nilai terhadap nilai keseluruhan. Dan seringkali proporsi ini dapat pula dinyatakan dalam persentase dan disajikan dalam bentuk persen dikalikan dengan nilai 100. Ini adalah persentase. Contoh soal tentang proporsi dan persentase Anda bisa membaca dari sana. Selanjutnya rasio. Rasio adalah perbandingan antara dua kelompok yang kita dapat wujudkan atau kita dapat peroleh dengan membandingkan satu nilai tertentu terhadap nilai yang lain. Ini adalah misalkan dari data yang tadi kita akan mencari rasio makanan terhadap perumahan. Maka kita dapat peroleh dengan membaginya 150.000 dibagi 150 dengan 50.000, maka kita dapatkan adalah 3:1. Jadi kita sederhanakan 150 dengan 50, kita cari nilai terkecilnya, maka kita katakan rasionya adalah 3:1. Rasio pakaian terhadap pengeluaran lain adalah 3:2. Nah, nanti coba sendiri berapakah rasio perumahan terhadap pengeluaran lain. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara rasio dengan persentase adalah bahwa kalau rasio kita membandingkan dua komponen, sementara persentase membandingkan dengan keseluruhan nilai total. Nah, kita nanti akan mempelajari angka indeks dengan dasar pemikiran adalah kita dapat sajikan dalam bentuk rasio, yaitu perbandingan antara dua nilai. Contoh soalnya Anda bisa baca nanti di dalam slide yang berikan di bentuk PDF. Kita akan membuat ataukah mempelajari sekarang tentang angka indeks. Tujuan yang terpenting di dalam mengetahui angka indeks adalah untuk Anda bisa mengetahui nilai perkembangan dari suatu kegiatan dalam waktu yang berbeda. Jadi yang menjadi poin penting dalam angka indeks adalah bahwa ada suatu nilai yang terikat pada suatu waktu tertentu. Nah, ciri khasnya adalah yang pertama, kita akan selalu kalikan 100 dengan basic adalah bahwa nilai awal ataukah nilai basisnya, nilai dasarnya itu adalah selalu bernilai 100. Ini tolong untuk bisa dipahami. Jadi adalah selalu bernilai 100 itu. Nah, yang tadi seperti yang saya katakan, angka indeks itu akan selalu mempunyai komponen waktu. Maka di sini kita akan juga punya dua komponen waktu, yaitu waktu dasar dan waktu bersangkutan, base period dan given period. Ini macam-macam angka indeks yang akan kita bahas. Ya, angka indeks tidak ditimbang, ditimbang, berantai, dan CPI. Kita hari ini akan membahas 3 dari 4 ini, yaitu adalah yang tidak ditimbang, ditimbang, dan CPI. Sekarang kita akan bahas dari angka indeks tidak ditimbang. Jenis yang pertama adalah angka indeks sederhana. Pada angka indeks sederhana ini nantinya akan ada dua rumus yang kita bisa gunakan, yaitu adalah angka indeks untuk menilai perubahan dari harga, dan angka indeks yang kedua adalah untuk menghitung perubahan dari jumlah barang. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam penghitungan angka indeks pasti akan melibatkan dua komponen waktu, yaitu adalah waktu yang bersangkutan atau given period, dan yang kedua adalah waktu dasar. Perhitungannya bisa kita lihat di dalam slide ini, yaitu adalah PT per P0, artinya adalah harga pada tahun yang kita cari atau yang kita tentukan given period dibagi dengan harga pada waktu dasar atau P0. Kita masuk pada perhitungan yang kedua, yaitu dari angka indeks sederhana untuk jumlah barang ataukah kuantitas.
Jadi dalam rumus ini yang diperbandingkan adalah jumlah barang pada waktu yang bersangkutan atau KGT dibagi dengan jumlah barang atau produksi pada waktu dasar. Perlu Anda ingat semua bahwa angka indeks pada waktu dasar selalu akan bernilai 100%. Kita akan coba masuk pada perhitungan ataukah contoh soal dari angka indeks sederhana. Di sini kita ketahui ada informasi ataukah ada keterangan tentang harga dan jumlah produksi. Kita mencari sekarang adalah angka indeks untuk harga. Jadi ini indeks untuk harga. Ya, angka indeks untuk harga. Angka indeks untuk harga dapat kita tentukan dengan membagi harga pada tahun yang kita cari, tahun 2000, dengan waktu dasar adalah tahun 99. 30 dibagi 20 dikalikan 100 sama dengan 150. Angka 150 ini dapat juga dikatakan identik atau sama dengan 150%. Sehingga kalau kita ingin mencari dalam bentuk persentasenya, kita dapat menghitung langsung dengan cara 150 dikurangi 100. Maka akan bernilai 50%. Untuk semua nilai yang di atas 100, berarti pasti akan dapat disimpulkan adanya kenaikan. Tetapi jika ada suatu nilai yang bernilai di bawah 100, berarti akan dapat disimpulkan adalah sebuah penurunan. Pada contoh soal yang ada di sini, untuk menghitung indeks harga dari satu produk tertentu, yaitu adalah produk ban luar, maka dapat dikatakan semuanya mengalami kenaikan dengan persentase yang beragam. Untuk tahun 2001 75, tahun 2002 100, dan untuk tahun 2003 150%. Berikutnya adalah kita mencoba angka indeks untuk produksi dari ban luar. Nah, ini kita dapatkan bahwa ada beberapa tahun yang mengalami penurunan. Contohnya pada tahun 2000, jika dibandingkan dengan tahun dasar tahun 99, maka dapat disimpulkan terjadi penurunan. Besarannya di bawah 100, berarti besaran penurunannya adalah 100 dikurangi 50 sebesar 50%. Demikian pula tahun 2003, kita dapatkan angka indeks sederhananya untuk produksi adalah 90, berarti artinya bahwa terjadi penurunan sebesar 10%. Untuk tahun 2001 dan 2002 sama seperti halnya di indeks harga tadi, bahwa ini ditemukan ataukah didapatkan hasilnya adalah mengalami kenaikan. Berikutnya adalah angka indeks agregatif sederhana. Perlu Anda nanti ketahui dan catat bahwa perbedaan antara agregatif dengan yang tanpa agregatif seperti yang sebelumnya itu adalah jika kita menghitung angka indeks untuk suatu barang atau tipe tertentu. Jadi saya ulangi lagi, untuk suatu barang atau tipe tertentu, maka yang kita akan pakai adalah angka indeks sederhana. Tetapi jika kita menghitung dari beberapa jumlah atau tipe barang tertentu, dari jumlah beberapa barang atau tipe tertentu, maka kita akan menggunakan angka indeks agregatif sederhana. Sama halnya dengan yang semula, yang agregatif sederhana, untuk yang tidak ditimbang untuk agregatif juga ada dua rumus untuk menghitung perbandingan perubahan harga dan perbandingan perubahan barang. Jadi contohnya untuk yang perubahan jenis barang, jumlah barang. Jadi perumusannya sama dengan asumsi yang sama. Jadi artinya bahwa semua angka indeks pada waktu dasar itu akan dihitung bernilai 100. Pada contoh soal. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa pertama Anda lihat bahwa yang kalau kita akan menghitung berdasarkan jumlah barang. Jadi yang di bawah ini jumlah barang, maka nanti yang Anda harus hitung adalah menggunakan angka indeks agregatif. Tetapi jika Anda hanya menghitung atau mencari angka indeks setiap jenis barang saja dari waktu ke waktu, maka Anda hanya cukup menghitung menggunakan angka indeks sederhana.
Kita masuk pada contoh untuk memperjelas tentang hal ini. Berapakah angka indeks harga agregatif pada minggu kedua dengan waktu dasar adalah minggu pertama? Jadi kita mencari dari jumlahnya, jadi Anda lihat tadi dari jumlahnya, didapatkan nilainya adalah 102,86. Itu artinya bahwa terjadi kenaikan sebesar 2,86%. Nah, nanti di latihan juga Anda bisa lihat. Ini untuk latihannya. Jadi terjadi kenaikan, tetapi pada yang minggu keempat terjadi penurunan jika dibandingkan dari minggu yang kedua. Jadi perhitungan waktu itu bisa tahun, bisa bulan, bisa minggu, bahkan bisa hari. Yang pasti adalah dalam satuan waktu.